Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Renungan hari ini berjudul Jalan Pulang kepada Allah, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, ketika saya mengendarai mobil dengan menuruni jalur curam di gedung parkir, mendadak saya merasa panik. Saya pernah berada di tempat ini dan sempat tersesat waktu itu. Namun kali ini ketika saya mulai melangkah menuju pintu lift, hati saya menjadi tenang. Saya tahu jalannya. Saya pun berjalan melewati pintu itu, menemukan sederet lift yang saya cari, dan akhirnya tiba di tempat tujuan saya. Pengalaman saya dalam mencari-cari jalan di gedung parkir itu mengingatkan saya bahwa ada kalanya pengalaman tersesat justru menolong kita menemukan jalan yang ingin kita lalui. Karena pernah tersesat pada kunjungan pertama, saya dapat mengingat apa yang salah dan pintu mana yang mengarah ke tujuan saya. Ada kegembiraan besar ketika kita dapat menemukan jalan kita, seperti yang dialami oleh anak yang hilang. Dalam perumpamaan hari ini, di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Ketika ia menyadari keadaannya, pemuda yang keras kepala itu mengetahui jalan pulang ke rumahnya
setelah tersesat di luar sana. Ia menyadari semua yang telah ia tinggalkan dan pulang untuk menerima belas kasihan ayahnya. Ayahnya sangat bersukacita dan menerima anaknya yang hilang dan menyambutnya kembali dengan berkata, "Anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali." Sahabat ODB, jika kita sudah menyadari bahwa kita terhilang secara rohani, maka carilah jalan pulang yang telah disediakan Allah. Dia akan mengarahkan kita kepada cahaya kasih-Nya dan ke tempat di mana kita seharusnya berada. Sahabat ODB, bagaimana Allah telah menyatakan kepada Anda jalan pulang ke tempat Anda seharusnya berada? Lalu bagaimana Anda dapat berlari kepada cahaya kasih-Nya? Mari kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, tolonglah aku untuk berpaling dari kesesatan yang kelam dan kembali kepada cahaya kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.